Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap bentuk dosa yang kita perbuat dan kalau itu tidak diampuni oleh Allah, siap-siap kita pasti menghadapi hisab yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan remehkan segala bentuk dosa walaupun dosa tersebut sebesar zarah atau dosa kecil yang sebesar biji sawi. Dalam riwayat disebutkan ada seseorang yang masih punya sisa dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan dosa tersebut ternyata dosa yang paling kecil. Lalu bagaimana cara perhitungannya Allah sebelum dia bisa masuk surganya Allah? Maka dalam riwayat disebutkan inna ahwana alinar azaban man lahu naqlani yuqli minha dimago. Sesungguhnya siksa yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang mempunyai sepasang sendal sehingga membuat otaknya meleleh. Maksudnya, kalau dia punya dosa yang paling kecil belum diampuni oleh Allah, maka dia nanti akan memakai sendal di mana talinya dari api neraka karena saking panasnya tali sendal tersebut yang di api neraka sehingga otaknya itu meleleh. Na'udzubillah min dzalik. Itu siksa yang paling ringan. Apalagi kalau siksa yang di atasnya tersebut na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, maka kita ini seyogyanya sebelum dipanggil oleh Allah hendaknya memperbanyak mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Tentu caranya bermacam-macam. Ada yang di luar sholat, ada yang di dalam sholat. Pada kajian kali ini, maka Al-Fakir akan membawakan yaitu istimewanya istighfar yang dilakukan di dalam sholat yang mengingat apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat disebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wajal wa huwa sajdun fa aksiru du'a. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia sujud. Maka dari itu Kanjeng Nabi memerintahkan perbanyaklah doa saat sujud. Nah, doa yang kita baca saat kita sujud tentunya setelah kita membaca doa tasbih yang disunahkan saat kita sujud. Waktu kita sujud, Allahu Akbar, maka kita membaca Subhan Rabbil A'la wa bihamdi 3 kali. Nah, sebelum kita mengangkat kepala kita, apa yang diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak doa tersebut. Nah, termasuk salah satu doa tersebut adalah kita mohon ampun atas segala kesalahan kita. Di mana dalam riwayat disebutkan, ma wa doa abdun jabhatahu sajidan lillah faqala rabbi firli rabbi firli rabbi firli 3 kali illa rafa'a ra'sahu faqad ghufira lahu. Rasulullah SAW bersabda, ketika kita meletakkan dahi kita untuk sujud kepada Allah, maka kita memohon ampun kepada Allah dalam sujud tersebut dengan mengucapkan rabbi firli rabbi firli rabbi firli. Kalau itu kita lakukan, saat kita mengangkat kepala kita, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini adalah salah satu bentuk istighfar yang dilakukan di dalam sholat yang mempunyai manfaat sangat besar. Sangat ringan dilakukan, tapi manfaatnya sangat besar. Yaitu kita melakukan istighfar di dalam sholat saat kita sujud. Jadi teknisnya, yaitu saat kita sujud, setelah membaca doa tasbih sujud tersebut, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, lalu kita tambah istighfar 3 kali. Kita bisa membaca yaitu Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Maka kalau itu kita lakukan, maka saat kita mengangkat kepala kita, maka dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam setiap rakaat kita melakukan 2 kali sujud. Kita melakukan sholat subuh, kita ada 4 kali sujud. Kita melakukan sholat zuhur, di mana 4 rakaat, kita melakukan 8 kali sujud. Dan kalau terus setiap sujud kita melakukan amaliyah tersebut, yakinlah atas rahmatnya Allah, kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dosa kita selesai sholat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjaga kita dari yaitu dosa-dosa yang makin banyak, makin menumpuk. Berkat setiap kali kita sujud, kita selalu dapat pengampunan dari Allah. Berkat melakukan, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melakukan istighfar, yaitu 3 kali saat kita sujud.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa melakukan amalan yang sangat ringan tersebut tetapi berfaedah, bermanfaat sangat besar dalam mengampuni dosa kita yang banyak ini yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.